uji normalitas. Uji normalitas, langsung klik analyze, lalu pilih regression, pilih linear, klik. Nah, kita cukup memindahkan total X1, total X2, total X3. Total X ini kita pindahkan di independen. Dan total Y di dependent. Lalu pilih menu save, lalu pilih residual unstandardized, klik continue, lalu klik OK. Nah, kita tidak membutuhkan hasil data-data ini ya. Kita kembali lagi ke variable view, data view. Kita hanya membutuhkan res 1 ini, res 1. Langsung saja ke analyze, lalu pilih non parametric test, langsung ke legacy dialogs, dan pilih one sample KS. Maaf, salah. Non parametric test, legacy dialog, pilih one sample KS. Nah, setelah itu lalu pilih data unstandardized res 1 yang kita olah tadi ke test variable list, lalu klik OK. Nah, akan muncul, kita akan membutuhkan hasil data yang ini, null and part test one sample Kolmogorov Simrov test. Ya, saya akan menjelaskan. Nilai signifikasinya adalah 0,200. Ya, 0,200. Lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, ini normal ya. Maka selanjutnya ke uji multikolinearitas. Langsung ke non regression linear. Nah, yang data saya pindahkan tadi masih seperti ini ya. Total Y ke dependent, total X ke independent. Lalu pilih menu statistik, lalu kita centangkan covariance metric dan collinearity diagnostic, lalu continue, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, saya akan membacakan koefisien. Ini data koefisien. Nilai koefisiennya yaitu tolerance pada nilai tolerance yang ini ya. Yang ini nilai tolerance pada variabel independen masing-masing adalah efikasi diri yaitu 0,599 dan manajemen waktu 0,522 dan motivasi diri 0,752. Ketiganya bernilai lebih besar dari 0,10, maka
Data dalam penilaian ini tidak terjadi multikolinearitas. Dan nilai VIV-nya yaitu yang ini. Pada variabel independen masing-masing adalah efikasi diri 1,789 dan manajemen waktu 1,914 dan motivasi diri 1,330 dan ketiganya bernilai lebih kecil dari 10, maka data dalam penilaian ini tidak terjadi multikolinearitas. Dan langsung saja langkah selanjutnya langsung saja ke uji heteroskedisitas. Langsung saja ke analyze, lalu regression linear. Nah, yang data saya pindahkan tadi masih seperti ini ya. Kita tidak centangkan ini karena kita tadi mencentangkan. Lalu pilih plot, lalu zbreadth ini ke variabel x dan zbreadth ini selected ke y ya. Lalu klik OK, continue, lalu klik OK, tunggu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Saya akan menjelaskan. Hasil scatter plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu. Dan data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi heterokedisitas. Dan langkah selanjutnya uji koefisien determinasi. Langsung saja ke analyze, lalu regression linear. Yang kita centangkan tadi dan yang ini kita pindahkan dulu agar tidak merubah data. Save, buka, standardized, oke, continue. Lalu setelah sudah semua, total Y dependent dan independent ke total X ke independent, total Y ke independent. Lalu klik OK. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Uji koefisien determinasi, yaitu hasil data dari modal Sumari ini. Di sini saya akan menjelaskan. Nilai R-square-nya sebesar 0,507 atau sama dengan 50,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel efikasi diri X1, manajemen waktu X2, motivasi diri X3 secara simultan berpengaruh terhadap variabel kemampuan berpikir kritis atau variabel Y sebesar 50,7%. Sedangkan sisanya yaitu 100% kurang 50,7% sama dengan 49,3%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan. Regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Dan uji F-nya yaitu yang ini. Hasil dari data ANOVA yang ini ya. Saya akan menjelaskan.
nilai ANOVA-nya. Nilai signifikan dari tabel ANOVA adalah 0,00 yang berarti di bawah 0,05, sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang diteliti berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan nilai F hitungnya yaitu 8,922, lebih besar dari 2,93. Maka variabel independen yang diteliti berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen tersebut. Dan uji T yaitu koefisien, hasil data koefisien yang ini ya. Dan langsung saja saya akan menjelaskan pengaruh efikasi diri X1 terhadap kemampuan berpikir kritis atau variabel Y. Nilai T hitung yaitu 0,205, lebih besar dari 2,00, lebih kecil dari T tabel 2,00. Maka X1 tidak terpengaruh terhadap variabel Y. Nilai signifikan yaitu 0,839 atau lebih besar dari 0,05. Maka X1 tidak terpengaruh terhadap variabel Y. Pengaruh manajemen waktu X2 terhadap kemampuan berpikir kritis, yaitu nilai T-nya yang T hitung 2,220, lebih besar dari 2,00. Maka X2 berpengaruh terhadap Y. Nilai signifikan 0,035, lebih kecil dari 0,05. Maka X2 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya nilai T hitung 2,373. Maka T tabel 2,00, maka X3 terpengaruh terhadap Y. Nilai signifikan 0,025, lebih kecil dari 0,05. Maka X3 berpengaruh terhadap Y. Dan selanjutnya persamaan nilai regresi linear berganda, yaitu menggunakan hasil data koefisien ini sama dengan uji T. Besarannya konstanta adalah 1,613, yang artinya terdapat pengaruh positif terhadap variabel independen, yaitu efikasi diri, manajemen waktu, motivasi diri. Nilai koefisien regresi untuk variabel efikasi diri sebesar 0,066 bernilai positif, maka variabel efikasi diri menunjukkan adanya hubungan searah dengan variabel dependen, kemampuan berpikir kritis. Nilai koefisien regresi sebesar 0,066 memiliki arti bahwa untuk setiap penambahan variabel sebesar satu satuan akan bertambah variabel dependen sebesar 0,066. Dan nilai koefisien regresi untuk variabel manajemen waktu sebesar 0,499 yang bernilai positif, maka variabel manajemen waktu menunjukkan adanya hubungan searah dengan variabel dependen, kemampuan berpikir kritis. Nilai koefisien regresi sebesar 0,499 memiliki arti bahwa setiap penambahan variabel sebesar satu satuan atau bertambah variabel dengan dependen sebesar 0,499. Nilai koefisien regresi untuk variabel motivasi diri sebesar 0,486
bernilai positif, maka variabel motivasi diri menunjukkan adanya hubungan searah dengan variabel dependen, kemampuan berpikir kritis. Nilai koefisien regresi sebesar 0,486 memiliki arti bahwa untuk setiap penambahan variabel sebesar 1 satuan akan bertambah variabel dependen sebesar 0,486. Sekian dari presentasi saya, tutorial cara mengolah data entah dari responden menjadi hasil seperti ini. Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan saya akhiri, terima kasih.